Ah, kamu cermin bodoh. Kamu menganggap rumahku tempat sampah ya? Karena kamu sungguh tidak punya perasaan, jangan menyalahkanku jika aku bersikap kejam. Aku akan menggosokmu sampai bersih sekarang, lalu membawamu ke toko antik dan menjualmu, agar kamu akhirnya bisa sedikit berguna. Ah. Aduh, ini sakit sekali. Di mana airnya? Apa tadi aku cuma membayangkannya? General, lihat. Genangan air tawar muncul entah dari mana. Ini tidak sedang hujan, dan saljunya pun belum mencair. Ini sungguh sangat aneh. Semuanya, mundur. Jangan mendekat. Kita sudah dikepung selama 3 bulan. Tidak ada setetes air pun di kota. Sekarang muncul pertanda aneh tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang salah. Ada apa sebenarnya dengan cermin ini? Kenapa bisa menjadi seaneh ini? Ah. Apa ini? Sepertinya ini kepingan baju zirah kuno, cuma sebuah fragmen. Dinastia Astoria. Nathaniel Graves. Orang ini hidup 1000 tahun lalu. OMG. Mungkinkah air yang baru saja kubuang benar-benar telah melewati cermin ini dan kembali ke medan perang kuno dari masa 1000 tahun lalu? Jadi di sisi lain cermin itu memang ada seseorang di sana. Masalah ini menjadi jauh lebih rumit. Gerbang Cloudhold sudah dikepung berbulan-bulan. Kota itu kehabisan makanan dan air. Istana belum mengirimkan bala bantuan apapun. Jenderal pemimpinnya, Nathaniel Graves, akhirnya gugur saat kota itu jatuh. Dari 30.000 tentara dan warga sipil, tidak ada satupun yang selamat. Beberapa cangkir air yang aku tuangkan sebenarnya masuk ke dalam sebuah kota yang ditakdirkan menjadi kuburan massal. Jenderal, meskipun hal ini terasa aneh, ini benar-benar air minum yang segar. Para prajurit sudah mencapai batas mereka. Tanpa adanya pasokan air lagi, banyak yang akan mati kehausan nanti. Segera bagikan air itu sekarang. Suruh semua orang untuk menghematnya. Kita harus bertahan selama mungkin. Jenderal, apa pasokan air segar mendadak ini? Benar-benar sebuah keajaiban dari langit? Ini bukanlah sebuah fenomena alam. Air yang muncul secara tiba-tiba terasa sangat mencurigakan bagi kita. Sepertinya ada seseorang yang bersembunyi, membantu pasukan kita dari kegelapan. Saat ini aku sedang tertimbun banyak sekali utang yang menumpuk. Aku sulit mengurus masalahku sendiri. Mana mungkin aku bisa membantu orang asing dari 1000 tahun lalu? Jenderal, gawat sekali. Pasukan barbar dalam kegelapan malam telah melancarkan serangan secara tiba-tiba. Mereka benar-benar sudah mulai berperang. Kota ini sudah kekurangan pangan dan air. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki kekuatan untuk menghalau serangan itu? Mari kita simpan uangnya sekarang. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama. Aku harus membantu sebisa mungkin. Sesuatu yang lain telah muncul. Ini pasti adalah sebuah keajaiban. Langit sedang mengawasi kita semua. Kita memiliki air untuk diminum.
Sekarang akhirnya kita memiliki harapan untuk terus bertahan hidup. Jenderal, para dewa sungguh telah mengasihani kita dan bersedia untuk turun tangan demi menyelamatkan kita yang terjebak. Ini bukanlah perbuatan seorang dewa. Ini adalah sosok baik hati yang melintasi kehampaan menuju sini. Dia membantu untuk melindungi pasukan kita. Ini hadiah yang mereka kirimkan balik. Aku tidak menyangka kalau mereka akan mengingat kebaikan ini. Hanya beberapa kotak air biasa, ternyata memberiku giok kuno yang berharga. Nilainya sangat jauh melampaui imajinasiku. Aku hanya membantu dengan tulus hati. Aku tidak menyangka pihak lain memberikan barang berharga sebagai balasannya. Sepertinya mereka sangat menghargai kesetiaan. Emily Bennett, aku tahu kamu bersembunyi di dalam. Dengarkan baik-baik. Besok adalah batas waktu terakhir. Tanda tangani berkasnya dan segera pindah, atau kami akan merobohkan tempat ini. Keadaan tidak akan menyenangkan bagi siapapun. Jangan berpikir kamu akan beruntung. Cepat bertindak dan buka pintunya. Jangan paksa kami menggunakan kekerasan. Kesabaran bos kami sangat terbatas. Jika kamu tidak bekerja sama hari ini, kami akan mendobrak pintunya sekarang. Mereka terus memaksaku untuk berpindah. Ini bukan hanya masalah tanah. Mereka mengincar barang antik di rumah. Kakek berpesan khusus sebelum dia meninggal, bahwa cermin dan rumah ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Sial, mereka benar-benar mencoba membobol kuncinya. Cepat. Dia hanyalah seorang gadis. Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Barang antik di rumah tua ini berharga. Aku akan mengambilnya hari ini. Siapa di sana? Berhenti mengganggu ketenangan. Segera pergi dari sini. Sialan, ada orang di sini. Bos, petugas keamanan datang. Kita akan tertangkap jika tidak pergi. Ayo pergi dari sini. Kamu beruntung, Emily. Aku punya banyak waktu. Tunggu saja pembalasanku. Itu benar-benar menakutiku. Mereka hampir saja berhasil masuk. Cermin itu masih bersinar. Jenderal, berkat air yang muncul entah dari mana, pasukan berhasil selamat dari serangan malam. Jika tidak, kita pasti sudah kalah total. Kebaikan ini seluas daratan ini. Kita tidak bisa menerimanya tanpa berterima kasih. Bawakan aku pena dan kertas, aku akan menulis surat secara langsung. Untuk berterima kasih pada penolong misterius kita. Kepada penolong yang tidak aku kenal, Terima kasih telah memberikan air untuk kami. Aku menjaga kota ini, serta melindungi rakyatnya. Tanpa bantuanmu, gerbang Cloud Gate sudah menjadi tanah hangus. Aku, Nathaniel, bersumpah atas nyawaku. Aku akan menghormatimu seumur hidupku. Dengan tanah ini sebagai saksiku, aku tidak akan pernah melupakan ini. dia menghormatiku seperti dewa. Aku hanyalah orang modern yang biasa saja. Aku bukan siapa-siapa. Musim dingin, tahun ketiga Everstead. Kota itu jatuh pada malam bersalju. Nathaniel bertarung sampai mati demi negaranya. 30.000 tentara dan warga tewas. Jadi, hari jatuhnya kota menurut sejarah adalah besok saat fajar. Dia berusaha keras mempertahankan gerbang Cloudhold. Tidak ada bala bantuan, tidak ada pasokan. Pada akhirnya, seluruh pasukannya habis disapu bersih. Itu menyebalkan. Jenderal, musuh selesai membangun menara kepung. Serangan terakhir dimulai saat fajar. Kita tidak mungkin menahan kekuatan itu. Persediaan makanan kita sudah habis total. Banyak prajurit yang terluka. Tidak ada obat yang tersisa. Meski para prajurit mau bertarung sampai akhir, tidak ada peluang untuk menang. Sebagai tentara, kita lahir untuk melindungi rakyat. Jika kota bertahan, aku bertahan.
Jika kota jatuh, aku mati. Itu sudah menjadi takdirku. Aku hanya merasa kasihan pada rakyat. Mereka korban perang yang tidak bersalah. Pada akhirnya, mereka harus mati bersama kita. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia memberikan segalanya demi melindungi rakyat, namun dia tetap ditakdirkan mati. Aku tidak memedulikan apa kata sejarah. Karena aku tahu bagaimana ini berakhir, tidak mungkin aku membiarkan mereka semua mati. Kenapa ini mulai retak? Apa aku mengirim terlalu banyak barang? Cermin ini tidak bisa menahannya. Tidak mungkin. Apakah portal ini akan segera tertutup? Aku tidak akan bisa menghubungi mereka. Penolong kita sudah mengirim lebih banyak pasokan. Kita punya makanan dan obat-obatan. Sekarang kita benar-benar bisa bertahan. Penolong, kamu memberikan segalanya untuk kami, menyelamatkan setiap jiwa di kota ini. Aku, Nathaniel, akan membalas budi ini. Saat fajar, titik buntu dari catatan sejarah akhirnya tiba. Perhatikan semua retakan ini. Aku tidak tahu berapa lama bertahan. Matahari sudah terbit di sana. Pertempuran pasti sudah dimulai. Karena aku sudah melangkah sejauh ini, aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Dia mengatakan ini hadiah terima kasih, tapi aku hanya mengirim beberapa botol air. Harusnya ini tidak seberharga itu. Giok lemak domba dari pertengahan dinasti Astoria. Pengerjaannya sangat indah. Harganya pasti tinggi di Pegadaian. Jika aku menggadaikannya, aku bisa membeli lebih banyak persediaan. Lagi pula, ini adalah rezeki nomplok. Menggunakannya untuk hal yang mendesak, tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya. Aku hanya agak enggan melepaskannya, sebab dia sendiri yang memberikannya. Bahkan melintasi waktu 1000 tahun. Nona, dari mana kamu mendapatkan ini? Ini adalah pusaka keluarga. Giok lemak domba dari pertengahan dinasti Astoria. Kondisinya sangat luar biasa. Ukirannya memiliki kualitas kekaisaran. Jarang melihat giok terawat seperti ini. Jadi, berapa nilai barang ini? Perkiraan kasarnya sekitar 8-10 juta. Tapi butuh proses penilaian yang resmi. Kalau kamu ingin cepat menjualnya. Semakin cepat, akan semakin baik. Baik, aku berikan 6 juta rupiah. Aku kirimkan uangnya sekarang juga. Harga pasar barang antik sering berubah. Aku sedang jujur kepadamu sekarang. Aku hanya untung 1-2 juta nanti. Baik. Persediaan makanan masih cukup lama. Obat-obatan mereka juga masih mencukupi. Kemarin aku sangat terburu-buru sekali. Aku bahkan tidak sempat membuat daftar. Sekarang, aku harus mencatatnya dengan jelas. Terserah apapun maumu saja. Terenta kantung ransum, 10 pak kasa steril, 2 botol betadine. Aku memasukkan semuanya sekaligus terakhir kali, dan cerminnya langsung retak. Aku akan mengirimnya bertahap kali ini, mengirimkan sedikit demi sedikit saja. Aku tidak ingin memecahkannya. Makanan dan obat-obatan dikirim dahulu. Aku akan mengirimkan pakaian nanti. Kamu masih bisa bertahan? Itu bagus. Yanu. Emily, kenapa kamu terus mengabaikan teleponku belakangan? Mengenai catatan di celah Cloudgate, aku menemukan informasi baru. Informasi baru apa? Kronik mengatakan Nathaniel meninggal saat kota jatuh. Tapi aku menemukan catatan tidak resmi. Isinya menceritakan kisah yang berbeda. Bagaimana perbedaannya? Jurnal tua itu mengatakan sebelum kotanya runtuh, segel Crimson dibawa pergi oleh para pengawalnya. Orang-orang dievakuasi melalui terowongan rahasia. Tapi karena terowongannya sangat rumit, hanya sekelompok kecil orang berhasil keluar. Sejarah resmi tidak pernah mencatat versi itu. Lintasan Cloudgate memiliki terowongan rahasia? Aku tidak yakin itu benar.
Catatan itu selalu antara mitos dan fakta. Hei, kamu sedang sibuk apa belakangan ini? Tidak ada yang khusus. Aku hanya sedikit tertarik pada tokoh sejarah ini. Apa yang menarik dari seorang jenderal dari 1000 tahun yang lalu? Kamu begadang membaca novel lagi? Kurang lebih seperti itu. Jenderal. Pasokan lainnya muncul secara tiba-tiba. Jumlahnya bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Para prajurit bisa makan kenyang malam ini. Dia masih membantu kita. Siapa sebenarnya penolong kita ini? Tidak peduli siapa dia, kami akan mengingat utang budi ini. Terakhir kali, aku hanya menulis surat. Rasanya itu masih kurang resmi. Pergi ke lemariku, dan bawakan kotak kayu cendana itu. Jenderal, itu liontin giok pusaka milikmu. Dia sudah menyelamatkan nyawaku. Apa arti giok dibandingkan itu? Hadiah balasan lagi? Kenapa dia sangat sopan? Ini benar-benar sangat indah. Obatmu sekali lagi telah mendapatkan rasa terima kasih abadi para prajurit. Giok ini pusaka keluargaku. Ini bukan dimaksudkan sebagai pembayaran, tapi untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Krisis di gerbang Cloudhold belum berakhir, jadi belum saatnya membalas budi. Tapi jika hari esok tiba, aku pasti datang berterima kasih langsung. Siapa bilang aku ingin kau datang? Fokus saja untuk tetap hidup. Tapi terowongan rahasianya sudah rusak dan banyak bagian yang runtuh. Karena salju lebat menutupi gunung, hanya 1 dari 10 yang selamat. Dia bukannya tidak ingin mundur. Dia hanya tidak bisa keluar. Terowongan rahasianya sudah meruntuh. Salju sudah menutupi gunung itu. Meskipun mereka meninggalkan kota, jalannya buntu. Jenderal, silakan meminum sup penghangat tubuh ini. Ini dibuat dari ransum pemberian dermawan kita. Para prajurit mengatakan rasanya melebihi daging. Daniel, sudah berapa tahun kamu mendampingiku? Jenderal, aku bergabung sejak umur 16. Sudah tepat 10 tahun lamanya. 10 tahun. Aku mengingat kamu warga asli Cloudhold Gate. Siapa lagi anggota keluarga yang tersisa? Ayah dan ibuku meninggal saat muda. Aku hanya memiliki seorang adik perempuan. Dia menetap di bagian barat kota. Kalau ada cara mengeluarkan warga kota, Terowongan rahasia di Sanctuary Temple. kamu mengetahuinya? Aku bertumbuh besar di Cloudhold Gate. Aku menjelajahinya bersama teman saat kecil. Sebagian besar terowongan itu sudah meruntuh. Jalannya sudah tidak dilewati. Bagaimana kalau kita membersihkannya? Jenderal, apa maksudmu? Pintunya berada di sumur kering kuil Sanctuary. Pintu keluarnya ada di timur wilayah Cartrade. Selama kita bisa membuka jalannya, rakyat bisa mengungsi ke gunung malam ini. Namun, pengintai barbar ada di pinggiran kota. Walaupun mereka berhasil melewati terowongan itu. Jadi seseorang harus tetap di tembok kota untuk terus bertarung dan menjaga pertahanan agar perhatian mereka tetap teralihkan. Jenderal, apa kamu berencana untuk bertahan? Aku akan memimpin pasukan barisan belakang, bagi 2.000 orang menjadi 3 shift. Bergantian memukul drum dan menyalakan obor, agar mereka meyakini pertahanan kota ini. Rakyat akan melewati jalan rahasia malam ini, sebanyak mungkin yang bisa mengungsi. Tapi jika kita melakukan itu, saat rakyat sudah berhasil melarikan diri, pasukan penjaga yang tersisa akan gugur. Aku mengetahuinya. Aku bersedia melindungi pelarian bersamamu, Jenderal. Adikmu masih berada di sisi barat. Kamu harus mengeluarkannya dengan selamat. Dia tetap tinggal untuk melindungi pelarian. Pria ini tidak pernah merencanakan untuk keluar hidup-hidup sejak awal. Lorong rahasianya sudah runtuh. Kalau begitu, bersihkan puing-puingnya. Gunungnya sudah tertutup salju. Kirimkan perlengkapan musim dingin. Aku akan mencari jalan dari sini. Dia bertanggung jawab menjaga garis pertahanan. Aku sedang menggali rute pelariannya. Jangan berani kamu mati. Kamu masih belum selesai membalas budiku. Penyelamatku, setelah pertarungan ini berakhir, aku akan bertanya langsung kepadamu,
Siapa sebenarnya dirimu? Terowongan 1 mil ini memiliki 5 reruntuhan. Jika mereka harus membersihkannya secara manual, tanpa menggunakan peralatan yang tepat, mereka tidak akan bisa melakukannya. Aku memerlukan beberapa hal lagi, kereta dorong untuk puing-puing, linggis untuk bebatuan besar, dan radio panggil agar tetap bisa saling terhubung. Dia memiliki pasukan, aku memiliki perlengkapan. Dengan 2.000 orang per terowongan, 1 malam saja seharusnya sudah cukup. Jenderal, tiap unit membawa 100 warga yang sangat memahami medan ini. Totalnya ada 300 orang. Mereka tumbuh besar di Cloud Gate. Banyak yang pernah memasuki terowongan ini. 300 orang sudah cukup. Tugaskan Frank untuk memimpin tim. Dia pengurus di Quill Sanctuary. Dia mengenal tempat ini dengan baik. Jenderal, kita membutuhkan peralatan untuk terowongan. Sebagian besar sekop dan beliung kita sedang dikirim untuk segera diperbaiki. Benar-benar tidak banyak yang tersisa. Ini tidak mungkin terjadi. Dia mendengarnya. Aku berada di terowongan ini sejak usia 16. Aku bisa melaluinya dengan mata tertutup. Jangan khawatir. Dengan peralatan ini, reruntuhan tidak akan menjadi masalah. Ada 5 titik reruntuhan. Bisakah semuanya dibersihkan dalam semalam? Selama salju tebal tidak menutupi jalan keluar. Nyawaku menjadi taruhannya. Aku akan membersihkan jalanan saat fajar, Jenderal. Mengenai rencana evakuasi warga ini, jangan mengatakannya dulu sekarang. Aku mengerti. Emily, aku menemukan informasi baru mengenai sejarah Nathaniel yang misterius. Catatan tidak resmi menyebutkan dia menghilang. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Coba tebak, cermin perunggu menghilang di saat bersamaan. Itu adalah cermin perunggu kuno. Cermin itu menghilang bersamanya. Bukankah itu sebuah kebetulan? Jasadnya tidak pernah ditemukan, artinya catatan resmi. Mengenai kematiannya, belum tentu benar. Bagaimana kalau dia tidak mati? Bagaimana kalau hilangnya dia dan cermin berkaitan dengan Mr. View ini? Mr. View bukan satu-satunya. Catatan kuno menyebutkan sepasang cermin dibuat, satu yin, satu yang. Mereka adalah 2 bagian yang utuh. Cermin yang melihat masa depan. Cermin satunya melihat masa lalu. Hanya saat keduanya disatukan, wujud aslinya akan terungkap. 2 cermin, 2 cermin. 2 cermin. 1 untuk masa depan, 1 untuk masa lalu. Kalau milikku cermin yin masa lalu, di mana letak cermin yang? Cermin perunggu menghilang pada saat bersamaan. Apa Nathaniel menyimpannya? Sudah tembus. Kelima reruntuhan sudah dibersihkan. Kami sudah menggali salju di pintu keluar. Jenderal, cepat beritahukan Jenderal. Lorong rahasianya sudah terbuka. Jenderal, terowongan rahasianya sudah terbuka. Seluruh terowongan 3 mil tidak runtuh. Jalannya sudah bersih sepenuhnya. Kamu sudah bekerja keras, Frank. Aku tidak bisa menerima pujian ini. Donatur yang mengirimkan peralatan itu adalah penyelamat yang sebenarnya. Tanpa lampu kepala dan sekop itu, kita tidak akan menyelesaikannya 3 hari. Apalagi hanya dalam 1 malam. Aku mengetahuinya. Daniel, sebarkan beritanya. Sesuai daftar yang sudah kita buat, kelompok pertama akan berkumpul di Quill Sanctuary 2 jam lagi. Lansia dan anak-anak berangkat duluan. Orang sehat menyusul kelompok kedua. Semuanya hanya membawa barang berharga kecil. Terowongannya sangat sempit. Jika terhambat, kita akan terjebak. Iya, Tuan. Menggali di sini sesuai dengan peta.
Ternyata jalannya sudah tembus. Hanya dalam 1 malam, dia menyelesaikan terowongan rahasia sepanjang 3 mil. Dia pasti begadang semalaman. Apa orang ini tidak tidur? Sepertinya aku juga sama saja. Aku juga sudah begadang semalaman. Di tempatnya sedang turun salju, tapi di tempatku sedang cerah. Aku membantunya membangun terowongan beda era. Siapa yang akan mempercayai ini? Jenderal, kamu tidak ikut kami? Ibu, ada hal yang harus kuselesaikan. Pergi. Setelah melewati lorong ini, seseorang akan menemuimu di sana. Kapan kamu akan menyusul kami? Sebentar lagi. Jenderal, tolong segera mendatangi kami. Penipu, kamu tidak pernah berniat meninggalkan kami. Pintu keluar lorong rahasia berada di sini. Begitu kamu sudah meninggalkan area pegunungan, menuju timur sejauh 30 mil ke kota berikutnya, tapi ada lahan terbuka di antaranya. Jika salju lebat tidak kunjung berhenti, lansia dan anak-anak tidak akan bisa bertahan. Aku harus mengirim tambahan pasokan penghangat lagi. Suhu rute evakuasi -2 sampai 14 derajat. Mantel saja tidak cukup untuk bertahan hidup. Itu adalah Leontin Giok, kualitas resmi. Kali ini cakram Giok warisan keluarga. Berapa banyak yang kamu miliki di rumah, barang antik sekelas ini? Ini adalah yang terakhir. Cakram Giok putih terbaik dinasti Astoria. Benda ini benar-benar tanpa cacat. Ukirannya sebanding dengan kualitas gioknya. Aku tidak akan berbohong, dilelang harganya mulai 200.000. Aku terburu-buru, sama seperti sebelumnya. Aku memberimu 120.000 kali ini. Ini sudah harga tertinggi di industri. Ini adalah penawaran yang mendesak. Lebih tinggi, aku tidak mendapat untung. Setuju. Bagaimana kamu bisa masuk? Kunci jendela balkon kamu sudah rusak. Anak buahku sudah memperbaikinya untuk kamu. Nona Bennett, aku melakukan ini demi kamu. Rumah tua pasti akan rusak seiring waktu. Itu tidak aman. Keluar. Surat perintah pembongkaran sudah diterbitkan, hitam di atas putih, dan sudah dicap. Aku datang ke sini hari ini untuk memberikan kesempatan terakhir untuk menandatanganinya. Ambil 500.000 ini dan segera pergi. Kalau tidak, saat buldosernya datang, kamu tidak akan mendapatkan 500.000 itu. Tuan Reeves, aku hanya punya satu pertanyaan. Rumah ini memang akan dihancurkan. Apa kamu benar-benar menginginkan tanahnya? Atau barang-barang di dalam rumah? Keduanya, tanah hanyalah tanah, tapi barang-barang ini memiliki nilai. Kakekmu adalah nama besar di dunia barang antik. Dia mengumpulkan banyak harta selama ini. Menyimpan barang lama di tanganmu hanyalah hal yang sia-sia. Kamu sebaiknya memberikan semuanya kepadaku. Aku akan mencarikan tempat yang bagus. Terus terang saja, kamu hanya menginginkan harta keluargaku. Emily, kamu hanyalah gadis muda. Apa gunanya mempertahankan peninggalan ini? Apa kamu tidak lebih memilih uang? 500.000 tidak cukup, 600.000 tawaran terakhirku. Tidak dijual. Emily, aku berusaha bersikap masuk akal. Jangan menjadi orang yang tidak bersyukur. Perintah pembongkaran sudah disetujui. Meski kamu tidak menandatanganinya, rumah ini akan tetap dirobohkan. Tapi barang-barang di dalamnya menjadi milikku saat kamu menandatanganinya. Kalau tidak, semuanya dianggap barang telantar. Pikirkan itu. Ayo pergi. Apa yang terkunci di laci itu? Barang-barang pribadi. Tidak usah merepotkan diri, Tuan Reeves. Baik. Besok saat bulldozer tiba, aku berharap kamu tetap sekuat ini. Pak Polisi, darurat, bantu aku. Dia melihat cahaya biru di laci, dia melihatnya. Dia mengetahui kamu ada di sini.
Ini bukan karena rumah tua ini karena kamu. Bertahan, dia belum menyelesaikan masa tenangnya. Bertahan sebentar lagi saja. Jenderal, kelompok warga pertama sudah melewati jalan. Kontak di pintu keluar sudah memberi kabar. Salju sudah berhenti untuk sekarang. Jalanan sekarang sudah terbuka. Kapan kelompok kedua akan berangkat? Dalam 1,5 jam. Mereka semua muda dan cepat. Semua akan keluar sebelum gelap. Dan setelah itu? Aku bertanya, apa yang terjadi nanti? Sesuai perintahmu. Tiap unit sudah menghitung jumlah sukarelawan yang tetap tinggal. Totalnya 437 orang. Itu sudah cukup. Serahkan segelku kepada pihak berwenang. Dan berikan surat ini kepada seseorang. Jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang mengaku sebagai penolongku, berikan surat itu kepadanya. Kalau tidak menemukannya, bakar saja. Jenderal, biarkan aku tetap tinggal. Dengan 437 orang, satu lagi tak masalah. Adikmu ada di ujung barat. Dia bisa pergi sendiri. Daniel, ini adalah perintah militer. Jenderal, siapa? Ini adalah yang terakhir. Jenderal, apa kita bisa selamat? Siapa namamu? Jenderal, namaku Cody. Berapa usiamu? 18. Katakan yang sebenarnya. 16. Cody, ingat ini. Kita berdiri di sini hari ini bukan karena kita mau mati. Rakyat membutuhkan waktu untuk melarikan diri. Setiap mil yang mereka tempuh, peluang bertahan hidup mereka meningkat. Setiap saat kita bertahan di sini, mereka akan semakin menjauh. Jadi, apa kita akan gagal? Aku tidak akan berbohong. Kita mungkin tidak bisa kembali, tapi mati di sini lebih berharga daripada melarikan diri. Karena ada 30.000 nyawa di belakangmu. Nathaniel, kamu harus bertahan demi aku. Aku tidak membiarkan satupun rakyatmu mati. Pertama, pasukan belakang akan mundur bertahap. Jangan mundur secara sekaligus. Kedua, lakukan evakuasi saat tengah malam. Gunakan badai salju untuk bersembunyi. Ketiga, pasang umpan di tembok kota sebelum pergi. Biarkan obor menyala dan genderang berbunyi. Buat orang barbar mengira kota masih berpenghuni. Tapi ada satu masalah. Saat orang barbar menyadari kotanya kosong, kavaleri mereka akan segera mengejar. Rakyat sipil tidak bisa berlari lebih cepat. Di antara formula yang kakek tinggalkan, ada satu untuk bom pembakar. Jika kita bisa menutup jalan gunung sempit itu di dekat pintu keluar rahasia, para pengejar tidak akan bisa lewat. Cody, aku memiliki tugas untukmu. Berikan perintahmu, Jenderal. Mulai sekarang, setiap setengah jam, tabuh genderang di dinding timur dan barat. Semakin keras, semakin baik. Semakin cepat tabuhannya, semakin baik. Kita perlu musuh di luar mengira bahwa kita sedang memindahkan pasukan, mempersiapkan serangan malam. Iya, Jenderal. Tapi, Jenderal, kita hanya memiliki 400 orang. Apa gunanya menabuh genderang? 400 orang membuat suara 4.000 orang. Itu disebut pengalihan. Aku mengerti. Dimengerti, Jenderal. Sendawa, belerang, dan minyak, tambahkan sedikit lagi bahan ini. Pengganti fosfor putih milik kakek adalah bubuk kerikan dari kepala korek api. Bahan ini sangat berbahaya. Aku tidak bisa membuat terlalu banyak. 3 kaleng seharusnya sudah cukup. Jalan gunung dekat pintu keluar rahasia itu lebarnya cuma 6 meter di bagian tersempit. 3 kaleng cukup untuk menutup jalan itu.
Sudah selesai. Ini hal terbaik yang bisa aku lakukan. Sisanya tergantung bagaimana dia menggunakannya. Kamu bahkan merencanakan rute pelarianku. Peralatan, rute, dan penghalang pengejar. Kamu memikirkan semuanya. Siapa sebenarnya kamu ini? Kenapa melintasi waktu dan ruang? Kamu berjuang melebihi orang-orangku di sini. Emily, aku menemukan informasi baru mengenai data langka tentang Nathaniel. Dalam basis data teks kuno, aku menemukan naskah tulisan Nathaniel, sebuah fragmen dari catatan pertempuran pertama. Itu menyebutkan hal yang sangat penting. Dia berkata saat sedang mempertahankan kota, seseorang membantunya sepanjang waktu. Emily, menurutmu siapa sosok penyelamat heroik? General Graves? Si bodoh ini malah menulis buku. Dengarkan baik-baik. Tidak ada pidato besar malam ini. Hanya satu hal. Untuk kalian semua, aku sudah menyiapkan jalan keluar. Di pintu keluar lorong rahasia, aku sudah mengatur strategi belakang. Ini akan mencegah musuh mengejar kita. Jadi, aku memerintahkan kalian tetap hidup. Berjuang jika kalian bisa, mundur jika kalian harus. Ini bukan desersi. Ini demi menjaga kekuatan kita. Jenderal, bagaimana dengan kamu? Aku akan menjadi yang terakhir pergi. Keputusanku sudah bulat. Aku bertahan selama kota ini berdiri. Sampai kalian semua sudah dievakuasi. Aku, Nathaniel, tidak akan pergi. Ini adalah janjiku. Dan ini pesan terakhirku untuk sosok yang sudah membantu kita. Tugas terakhirku. Aku tidak membutuhkan pesan terakhir darimu. Kamu harus tetap bertahan hidup untukku. Hanya itu penjelasan yang aku butuhkan. Suku barbar sedang merencanakan serangan malam. Mereka menyadari ada hal yang janggal. Nathaniel, suku barbar itu sedang bergerak. Semuanya segera mundur sekarang. Jenderal, pasukan kavaleri suku barbar sedang berkumpul menuju pintu gerbang. Setidaknya ada 2.000 pasukan. Serangan diperkirakan dalam 15 menit. Bagus. Sudah saatnya mereka menyadarinya. Cody, pimpin pasukan penabur drummu. Tabuh ketiga drum secara sekaligus. Jaga agar temponya tetap cepat. Buat suaranya sekeras mungkin. Siap, Jenderal. Untuk prajurit lainnya, ikuti posisi yang ditentukan tadi siang. Tembakan panah dari tembok timur. Lemparkan batu dari tembok barat. Nyalakan api di tembok selatan. Tahan mereka selama 15 menit. Dalam 15 menit, semuanya berkumpul di dinding selatan. Masuk ke lorong rahasia sesuai urutan. Ingat, jangan bertahan untuk bertarung. Jangan melihat ke belakang. Jangan menungguku. Ini adalah perintah. Berhenti. Ini yang terakhir. Jenderal, kamu pergi duluan. Cody. Kalau kamu tidak pergi, aku juga tidak. Kamu bilang perintah itu mutlak, jadi kamu juga harus mematuhinya. Kamu bilang tidak akan pergi sampai semua orang sudah dievakuasi. Nah, aku adalah orang terakhir. Itu membuatmu menjadi yang kedua terakhir. Karena aku di sini, sekarang giliranmu. Cepat berjalan, bocah. Kita pergi bersama. Dia masuk. Dia benar-benar masuk. Si penipu itu. Dia menyuruh mereka agar tidak menunggunya. Dia tetap menjadi orang terakhir yang pergi. Jenderal, di luar sangat dingin. Lebih dingin daripada di benteng.
Angin gunung sangat kencang, tolong bertahan sebentar. General, kamu benar-benar berhasil keluar. Aku mengatakan akan segera kembali. Kamu mengatakan segera, tapi kamu tidak berniat pergi. Aku baru menyadarinya setelah itu. Sekarang bukan saatnya untuk ini. Bagaimana keadaan warga sipil? Kelompok pertama wanita, anak-anak, dan lansia, semua berada di tenda berpemanas. Tidak ada yang terkena radang dingin. Kelompok pemuda yang kedua membantu mendirikan tenda gelombang ketiga. Sesuai yang kamu perintahkan, semua orang hanya membawa pakaian dan makanan. Tidak ada barang bawaan besar yang menghambat perjalanan. Biarkan semua orang beristirahat malam ini. Kita akan berangkat saat fajar. Begitu para barbar menemukan kota kosong, mereka akan mengejar lewat jalan rahasia. Kita hanya memiliki 1 malam untuk menjauh dari mereka. Iya, General. Aku senang kamu berhasil selamat. Seluruh 400 orang lebih sudah terkumpul. 30.000 warga sipil sudah mengungsi. Tapi ini belum berakhir. Besok saat fajar, para barbar itu akan menyusul. 30.000 orang tidak bisa bergerak cepat. Jika kavaleri mengejar, mereka akan tamat. Kota terdekat 30 mil ke timur, tapi ada jalur lembah yang sempit. Ada tebing di kedua sisinya, dan saljunya sangat dalam. Celah itu tempat sempurna untuk menyergap, tapi mereka harus mencapainya dulu. Frank, setelah melewati lembah ini, mengarah ke timur, di mana pemukiman terdekatnya? Itu adalah kota Oxhorn, sekitar 30 mil dari sini. Tapi kita harus melewati Eagle's Nook. Ada tebing di kedua sisinya, dan saljunya setinggi pinggang. Para pemuda pun akan sulit berjalan. Ini lebih sulit bagi lansia dan anak-anak. Bagaimana jika pemuda membuka jalannya, sementara yang lain di tengah? Butuh seharian untuk sampai ke sana. Masalah terbesarnya adalah, di dalam Eagle's Nook ada 2 titik yang sangat sempit. Hanya 1 orang bisa lewat bergantian. Dengan 30.000 orang mengantre, melewati kedua celah itu saja akan memakan waktu 4 jam. Pasukan kavaleri barbar akan menyusul lebih cepat. Kita akan menyergap di luar kedua celah sempit itu. Kavaleri juga sulit bergerak di salju. Selama kita menghentikan gelombang pertama, sisanya akan terasa mudah. Gunakan bom pembakar pemberian sang penyelamat. Hanya tersisa 1 botol saja. Kita harus menyimpannya untuk saat kritis. Bom pembakarnya hampir habis. Tapi, aku bisa membuat lagi. Bahan yang tersisa masih banyak. Untuk 2 celah sempit dekat Eagle Nook, mereka membutuhkan 1 untuk setiap celahnya. 1 lagi untuk menutup mulut Nook, jadi totalnya ada 3. Bahanku hanya mencukupi saja. Bertahan selama mungkin. General, pengintai membawa laporan. Musuh sudah melewati jalan rahasia. Jarak mereka kurang dari 10 mil. Berapa banyak? 500 cavalry, 2.000 infantry. Mereka menemukan sebuah kota kosong. Mereka sudah kehilangan kendali. Lebih baik mereka kehilangan kendali. Mereka melakukan kesalahan saat kehilangan kendali. Di 2 jalan sempit Eagle's Nook, aku sudah menempatkan para pemanah. Saat pasukan kavaleri itu tiba, panah kudanya dahulu, lalu tutup jalannya. Berapa banyak bom api tersisa? 3 guci. Penolong kita mengirimkan lagi semalam. Cepat 3 buah. Barang-barang yang dia kirimkan menjadi semakin berbahaya. Apakah dia bahkan mengetahuinya? Apa yang kamu katakan? Tidak ada, ayo pergi. Key Eagle's Nook. Apakah dia baru saja menggumamkanku? Dia pasti melakukannya. Aku sudah melihat medan Eagle's Nook. 2 jalan sempit itu memang sempurna untuk melakukan penyergapan. Masalahnya, setelah penyergapan itu taruhan dengan 500 kavaleri. Bagaimana dengan 2.000 infanteri? Ada persimpangan di tengah Eagle's Nook. Peta itu menandainya sebagai dasar sungai yang kering. Jika mereka bisa berbelok di sana dan memutar menuju kota Oxhorn, General Graves, jangan berlama-lama setelah penyergapan. Ambil jalan memutar melalui dasar sungai. Dan perhatikan baik-baik perkataanku ini. Kamu tidak membawa segel jenderal itu. Kamu bukan lagi seorang komandan. Bagi 30.000 warga sipil, kamu menjadi kapten pengawal sekarang. Kapten dilarang mati di medan perang. Apa kamu mendengarku?
Biarkan mereka mendekat. Lebih dekat lagi. Tembak. Jenderal, kita bisa menggunakan bom pembakar sekarang. Jangan terburu-buru, tunggu infanteri masuk. Sekarang, bakar mereka dan tutup jalan keluarnya. Jenderal, aku baru saja mengenai 2 orang. Tidak, 3 orang. Root dari penolong kita ini luar biasa. Para barbar itu pasti mengira kita akan terus menuju kota Oxford. Mereka tidak akan pernah menduga kita berbelok ke dasar sungai tadi. Dia bahkan sangat memahami medan di sini secara mendalam. Siapa sebenarnya penolong ini? Dia bisa mengirimkan pasokan, serta memahami taktik militer dan medan. Aku menjadi semakin penasaran. Kamu tidak boleh mati di medan perang. Kamu mendengarku? Untung dia mengikuti instruksiku. Hai. Emily, aku menemukan berita besar untukmu. Tebak nasib Nathaniel selanjutnya. Setelah pertempuran gerbang Cloudhold, bala bantuan dari istana akhirnya tiba, terlambat 5 hari penuh. Tapi karena mereka, pasukan utama barbar mulai melemah, bala bantuan meraih kemenangan besar. Nathaniel tidak hanya bertahan hidup, karena jasanya dalam mempertahankan kota, dia diangkat menjadi Jenderal Utara. Serius? Itu memang benar sekali. Itu tertulis di catatan resmi. Dia mempertahankan gerbang Cloudhold selama 11 hari. Dia tidak menyerah meski kehabisan persediaan. Saat bala bantuan tiba, hanya dia dan pasukan terluka yang tersisa. Istana menjadikannya seorang marquis, memberinya gelar Marquis Kesetiaan. Marquis Nathaniel, iya, tepat sekali. Saat dia sedang mempertahankan kota itu, bukankah ada seorang dermawan misterius yang terus membantunya? Secara diam-diam? Menurutmu siapa sebenarnya dermawan itu? Mungkinkah seseorang yang kembali ke masa lalu? Jani? Orang itu adalah aku. Apa? Aku akan menjelaskannya nanti. Aku menutupnya. Apa kamu mendengar itu? Bantuan militer sudah hampir sampai. Bertahan selama beberapa hari lagi. Hanya beberapa hari lagi, Marquis Kesetiaan. Aku baik-baik saja. Ini hanya gula darah rendah. Aku mau membuat mie instan. 10 mil di depan. Melihat bala bantuan pemerintah. Itu bendera garnison Northstead. Setidaknya 10.000 tentara. Bala bantuannya sudah datang. Mereka benar-benar datang. Terlambat 11 hari. Akhirnya mereka sampai. Bala bantuan sudah tiba. 30.000 warga. Dan 437 rekan yang bertahan, semuanya berhasil selamat. Selama 11 hari ini, aku terus bertanya-tanya siapa sebenarnya kamu itu. Mengapa, dengan jarak sejauh ini, kamu berjuang keras untukku? Aku memikirkannya sangat lama. Lalu aku berhenti penasaran. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli asalmu, aku berutang padamu di kehidupan ini. Aku akan membayarnya di kehidupan mendatang. Jika kehidupan mendatang tidak cukup, maka di kehidupan setelahnya. Aku akan menemui pasukan bantuan. Setelah kami bertemu, aku takut tidak bisa menerima barangmu secara mendadak lagi. Jaga dirimu baik-baik. Siapa yang memintamu membayarku? Itu cuma beberapa kotak air dan obat demam. Apa perlu dikhawatirkan sampai kehidupan mendatang? Dia sudah pergi sekarang. 11 hari. Rasanya aku sudah mengenalnya selama 11 tahun. Nathaniel, Marquis Kesetiaan, sampai kita bertemu lagi.
Pria ini benar-benar ada-ada saja. Dia sudah menjadi seorang markis, tapi masih saja bersikap dramatis. Emily, aku di depan pintu. Bukakan. Katakan yang sebenarnya kepadaku. Apa sebenarnya maksud dari ucapanmu itu saat mengaku sebagai penolong misterius itu? Silakan duduk dulu. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Jangan mengira aku sudah tidak waras. Lanjutkan. Cermin perunggu pusaka milik keluargaku ini terhubung ke masa 1000 tahun lalu. Saat sang jenderal di Cloudjet Pass sedang dikepung oleh pihak musuh, aku memercikan secangkir air ke cermin, dan air itu terkirim kepadanya. Apa belakangan ini kamu kurang beristirahat? Penyelamat misterius yang ditemukan olehmu itu aku, yang sedang berada tepat di depanmu. Di mana cermin itu? Benda itu sudah tidak berfungsi. Berhenti berfungsi setelah pengepungannya berakhir. Semua urusan sudah aku selesaikan. Apa dia mengetahui rupa wajahmu? Tidak. Apa dia mengetahui namamu? Itu pun tidak. Dia hanya mengetahui aku penolongnya. Kamu sudah melakukan perbuatan baik, tapi tidak memberitahunya namamu? Cukup dia mengetahui seseorang menolongnya. Tunggu sebentar. Nathaniel dianugerahi gelar Markis Kesetiaan. Dia mencapai usia 70-an. Buku sejarah mencatat dia melajang. Beberapa legenda menceritakan, dia sedang menunggu seseorang, dia menunggu seumur hidupnya. Pria bodoh itu. Emily, jangan katakan padaku. Bantu aku menghias kedai teh. Aku ingin mengubah rumah jadi kedai teh dan mengadakan pameran untuk South Pass Gate. Tunggu dulu. Kita belum selesai membicarakan hal itu. Aku akan pergi membuat teh. Emily, jangan mengalihkan pembicaraan. Biarkan bumi menjadi saksi, tak akan mengecewakanmu. Nathaniel. 2 Mr. View ditempa bersama-sama. 1 Yin, 1 Yang. 1 menghubungkan ke masa lalu, 1-nya menghubungkan ke masa depan. Milikku menghubungkan ke masa lalu. Apa Nathaniel memiliki yang satunya? Kamu mengatakan nama Nathaniel terukir di kotak itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku memeriksa catatan kakek. Semuanya ada 2 buah Mr. View, 1 Yin dan 1 Yang. Cermin Yin menghubungkan ke masa lalu. Cermin yang menghubungkan ke masa depan. Jadi yang kamu miliki itu cermin Yin. Berarti cermin Yang ada pada Nathaniel. Jika dia benar-benar memiliki cermin Yang, dia seharusnya bisa melihat masa depan. Mungkin dia melihat sesuatu yang membuatnya mengukir kata-kata itu. Apa yang dia lihat? Aku tidak tahu. Mungkin dia melihatku. Lalu kenapa kamu tidak menghubunginya lagi? Cerminnya sudah sangat retak, hingga tidak bisa digunakan lagi. Kecuali apa? Kecuali kita menemukan cermin satunya. Kita harus mencarinya kemana? Ini sudah lewat dari 1000 tahun. Entah di mana keberadaannya sekarang. Aku menyuruh seseorang memeriksa rumah lelang. 30 tahun yang lalu, seseorang dari kota tua di utara mendapatkan sebuah cermin perunggu. Pola di belakangnya identik dengan ini. Kolektor bernama Graves membelinya. Graves? Keturunan Nathaniel? Aku tidak yakin, tapi lokasi kota itu dekat dengan situs asli celah Cloudgate. Itu kebetulan sekali. Kamu akan mencarinya? Ayo operasikan kedai tehnya dulu. Bos, apa cermin ini berusia 1000 tahun? Pusaka keluarga, warisan turun-temurun. Apa cerita Cloudgate itu nyata? Kedengarannya seperti cerita novel. Mungkin itu nyata. Mungkin hanya sekadar cerita. Yang penting tehnya enak. Aku menemukan sesuatu di situs arsip. Di masa tuanya, Nathaniel menulis buku berjudul Catatan Pertahanan Cloudhold. Dia terus menyebut orang dalam cermin. Orang dalam cermin? Dia berkata saat mempertahankan kota, seseorang di cermin membantunya secara rahasia. Tapi dia tidak sempat berterima kasih langsung.
Itu menjadi penyesalan seumur hidupnya. Dia tidak mengetahui namaku, jadi hanya itu caranya menyebutku. Dia bahkan menuliskan sebuah catatan. Dia berkata dia pernah melihat wanita di cermin yang... Wanita itu duduk di ruangan terang benderang, mengatakan banyak hal kepadanya. Dia tidak bisa mendengar suaranya, tapi dia bisa merasakan senyumannya. Orang yang dilihatnya pasti itu kamu. Halo, apa masih melayani? Maaf, kami akan segera menutupnya. Tapi kalau kamu ingin menikmati teh, aku bisa menyeduhkan secangkir untukmu. Terima kasih, tapi aku tidak mencari teh. Cermin ini warisan keluargamu. Cermin ini milikku. Dan kamu siapa? Aku Andrew Graves. Aku memiliki cermin seperti ini di rumah juga. Bentuknya hampir identik dengan ini. Apa yang kamu katakan? Leluhurku telah mewariskan sebuah cermin perunggu kuno, pola di bagian belakangnya. Persis sama dengan cermin ini. Sebelum meninggal, ayah memberitahuku bahwa cermin keluarga kami hanya setengah dari satu set. Setengah bagian lainnya ada pada keluarga Bennett, Selatan. Ayah memintaku untuk mencarinya. Ayah mengatakan hanya dengan menyatukannya, keinginan leluhur kita bisa terwujud. Siapa sosok leluhurmu itu? Jenderal Utara dari 1000 tahun lalu, Sang Markis Kesetiaan, tak menikah. Aku keturunan dari garis adiknya. Adik dari Nathaniel? Iya, ini tercatat jelas di silsilah. Leluhur kami, Nathaniel, menghabiskan hidupnya mencari seseorang, dia tidak pernah menemukannya. Perintahnya telah diwariskan turun-temurun. Jika keturunannya menemukan keluarga Bennett, mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Mereka tidak boleh diperlakukan buruk. Orang yang sedang dicarinya adalah aku. Apa yang kamu katakan? Bukan aku secara pribadi, tapi leluhurku. Keluarga Bennett sudah menjaganya sejak lama. Jurnal keluarga kami bahkan menyebutkannya. Seorang leluhur pernah menggunakan cermin ini untuk membantu jenderal mempertahankan kota 1000 tahun lalu. Orang yang sedang dicari leluhurmu pasti adalah leluhurku. Pencarian selama 1000 tahun. Dan generasi kita akhirnya bertemu. Apa kamu masih memiliki cermin itu? Ada padaku. Aku membawanya secara khusus. Cermin yang... Cerminnya menyala. Setelah bertahun-tahun, akhirnya cermin ini menyala. Dia orangnya. Kamu melihat apa? Tidak ada apa-apa. Aku senang mereka akhirnya bertemu. Iya, memang benar begitu. Rekamannya memang terasa sangat singkat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi sosok itu pasti dia. Aku berharap kamu masih bekerja, meski hanya untuk sekali saja. Saat kedua cermin itu bersatu, dan Yin serta Yang bertemu, masa lalu dan sekarang terhubung. Tapi setelah kekuatannya habis, jalannya akan tertutup selamanya. Hanya dengan darah sebagai penunjuk, ini bisa dimulai kembali, atau bahkan... Tapi apa bedanya hal itu sekarang? Dia sekarang adalah seorang marquis. Perbatasannya sudah aman, aku tidak bisa memberikan apapun lagi. Jadi, keturunan Nathaniel datang mencarimu. Dia bahkan membawa cermin satunya. Iya, dia memberitahu bahwa mereka mencari keturunan Bennett selama 1000 tahun. Itu sungguh luar biasa. Pencarian 1000 tahun lintas generasi hanya untuk memenuhi janji. Instruksi terakhir yang ditinggalkan Nathaniel. Sekarang kamu memiliki kedua cerminnya. Andrew Graves menitipkan cermin yang padaku. Dia memberitahu, karena ini berpasangan, sebaiknya disimpan secara bersama-sama. Lagi pula, keluarganya tidak lagi mempelajari hal-hal semacam ini. Menyimpannya hanya akan menjadi pajangan. Lalu kamu bisa membuka portalnya. Menurut catatan, kamu bisa melakukannya sekali lagi dengan pengorbanan darah. Terus kenapa kalau aku membukanya? Dia baik-baik saja di sana, dan aku baik-baik saja di sini. Kisah masa lalu itu sudah berakhir. Tapi, Jenny, hal tertentu lebih baik disimpan sendiri.
Gambarnya terlihat sangat tampan. Entah ini menyerupai sosok aslinya. Akhirnya kamu berada di sini. Nathaniel, Pria di dalam cermin itu. Aku sudah menunggumu selama 40 tahun. kamu sudah bertambah tua. Sudah 40 tahun berlalu. Tentu saja aku sudah menua. Kamu masih terlihat tetap sama. Aku tidak seperti orang yang kamu temui. Dulu aku tidak pernah menunjukkan wajahku. Bagaimana kamu mengenalku? Aku memiliki cermin yang, saat aku sedang mempertahankan kota, aku melihat melalui permukaan cermin. Siluet seorang wanita. Bentuknya sangat buram, tapi aku mengingat kamu sedang tersenyum. Apakah cermin milikmu itu merupakan benda pusaka juga? Mendiang ayah meninggalkannya untukku. Ayah mengatakan cermin ini dan cermin keluarga Bennett di selatan merupakan sepasang cermin kembar yin yang. Jika keturunan Bennett dalam bahaya, mereka menggunakan cermin yin meminta bantuan. Saat gerbang South Pass sedang dikepung, seorang keturunan Bennett menyelamatkanku. Takdir membalikkan perannya, aku malu mengakuinya. Apa kamu mencariku setelah itu? Aku mencarimu seumur hidupku. Aku mengirim orang mencari keluarga Bennett. Tapi jaraknya terlalu jauh saat itu. Komunikasi terputus, dan aku tidak pernah menemukanmu. Aku hanya mengetahui marganya Bennett, dan dia berasal dari keluarga Bennett. Aku tidak mengetahui hal lainnya. Bagaimana kamu mengetahui nama belakangku, Bennett? Chairman yang memberitahuku. Setiap kali kamu mengirimkan sesuatu, karakter Bennett akan muncul. Itu koneksi antara kedua cermin itu. Jadi instruksi yang kamu tinggalkan untuk keturunanmu adalah untuk menemukan keluarga Bennett. Iya, aku tidak menyesali hidup ini. Kecuali satu hal. Aku belum sempat berterima kasih langsung. Kamu sedang melakukannya sekarang. Nona Bennett, 30.000 prajurit dan warga Cloudgate Pass berutang budi besar padamu. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Nathaniel menyampaikan rasa terima kasihku. Jangan lakukan itu, tolong berdiri. Kamu terlalu tua untuk membungkuk. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Rumah tua itu terselamatkan. Sekarang sudah menjadi kedai teh. Aku menceritakan kisahmu kepada orang yang datang minum teh. Semua orang menganggapmu pahlawan. Kamu pahlawan yang sebenarnya. Tanpa pasokan dan obat-obatan itu, aku tidak akan bertahan 3 hari. Aku hanya membeli beberapa barang lalu mengirimkannya ke sana. Setiap kali kamu mengirimkan sesuatu, itu menguras nyawamu. Apa kamu mengira aku tidak tahu? Aku melihat melalui cermin yang memar di lenganmu. Memarnya menyebar setelah setiap pengiriman. Aku melihat tanda-tanda itu, merayap naik hari demi hari, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa melihatnya? Aku bisa melihatnya. Jadi, tahun-tahun yang kamu korbankan, aku mengetahui semuanya. Ini sepadan. Ini tidak sepadan. Kalau aku mengatakannya sepadan, ya sepadan. Ini urusanku. Ini bukan urusanmu. Hahaha. 40 tahun kamu masih sama. Energiku sudah hampir habis. Portalnya tidak akan terbuka lama kali ini. Kalau ingin berbicara lagi, katakan sekarang. Aku melihat kedai teh di cermin yang. Tempatnya sangat indah. Aku mendesainnya sendiri. Peta pertahananmu masih tergantung di dinding. Aku mengetahuinya. Aku melihat semuanya. Nona Bennett, iya. Dengan dunia sebagai saksiku, aku akan menetap di sini selamanya. Aku berhasil melakukannya. Kamu berhasil melakukannya. Nona Bennett, aku ingin meminta bantuan. Katakan saja. Aku ingin membuka sebuah toko buku kecil dekat kedai temu, khusus buku kuno dan sejarah lokal. Mengenai sejarah Cloudhold Gate, keluarga Graves telah menyimpan banyak dokumen dan catatan.
Kami sulit menemukan tempat pameran tepat. Kedai temu sudah mengadakan pameran kecil tentang Cloudhold Gate. Itu ide yang sangat bagus. Tapi tempatku tidak terlalu besar. Toko di sebelah sedang disewakan. Aku bisa menyewanya. Kita bisa memasang pintu penghubung. Pelanggan yang mencari teh atau buku bisa bebas berpindah di antara keduanya. Kenapa kamu mau bekerja sama denganku? Dalam wasiat yang leluhur tinggalkan, jika menemukan keturunan keluarga Bennett, tidak perlu berbicara banyak hal. Cukup menyelesaikan orang. Berapa banyak wasiat dari leluhurmu? Sangat banyak. Ada satu jilid khusus untukmu. Sebenarnya itu untuk sang penolong. Setiap putra sulung keluarga Graves, sebelum mengambil alih cermin yang, harus menghafalkan jilid wasiat itu. Apa tepatnya isi wasiat itu? Tulisan itu menyebut kamu mengirim air, makanan, obat. Kamu membantunya merencanakan pelarian melalui sebuah terowongan. Kamu mengorbankan umurmu demi menjaga kota ini. Leluhurku ingin menemuimu untuk terakhir kalinya. Kalau begitu, mari kita berkolaborasi. Aku akan menawar toko berikutnya kepada pemiliknya. Tuan Graves, apakah salinan prasasti gerbang Cloudhold sudah tiba? Sudah sampai, dan ada hal spesial lainnya. Sebuah transkrip lengkap tentang pertempuran pertama di Tela Cloudgate. Sebelumnya hanya ada bagian-bagian yang terpisah. Kali ini, dari seorang kolektor lain, aku mendapatkan volume yang lengkap ini. Edisi yang sudah lengkap? Iya, buku ini mencatat beberapa detail yang tidak ditemukan dalam bagian sebelumnya. Contohnya, pada masa-masa akhir hidupnya, dia menanam pohon teh selatan di halamannya. Pohon teh tidak bisa bertahan di utara. Dia menggantinya dengan yang baru setiap tahun. Buku ini tidak memberikan alasannya. Tapi aku rasa... Tuan Graves, tehnya sudah dingin. Biarkan aku mengisinya. Kamu memaksakan diri hanya untuk membantuku mengirim pasokan itu. Cermin yang di sisinya pasti hampir hancur sekarang. Cermin ini sudah bersamaku selama 40 tahun. Aku sering melihat lampu kedai teh melaluinya. Mengetahui kamu baik-baik saja, hidup terasa lengkap. Jika ada kehidupan selanjutnya, kita harus bertemu saat damai. Bukan untuk mempertahankan kota, bukan untuk membayar hutang, tapi hanya untuk menikmati teh bersama. Kata-kata terakhir, Nathaniel. Kamu mengetahui, aku mengelola kedai teh. Aku mengetahui kamu melihat semuanya. Kamu tak akan membalas budi nanti, tapi hanya ingin menikmati teh bersama. Siapa yang mengetahui isi kehidupan selanjutnya? Selamat malam. Bos, aku mendengar di balik kedai teh ini terdapat sebuah cerita yang mengharukan. Setiap barang antik memiliki cerita di baliknya. Kalau kamu ingin mendengarnya, menetap sejenak dan aku akan menceritakannya padamu. Nyonya, kenapa cermin ini sangat retak? Ada banyak retakan di sini. Karena sudah melakukan banyak hal, cermin ini sudah usang. Apa cermin bisa merasa lelah? Bisa. Cermin itu menghubungkan dua orang berjauhan agar bisa berbicara dan mengirim barang. Setiap kali mereka menggunakannya, retakan baru akan muncul. Apa mereka masih bisa berbicara? Mereka tidak lagi menggunakan cerminnya. Mereka berjanji bertemu di kehidupan mendatang. Kapan kehidupan mendatang itu? Aku tidak mengetahui, tapi mereka akan bertemu.